banyak atau populer adalah tanjak Palembang ya. Nah, di meja ini kita sudah melihat beberapa bentuk tanjak Palembang. Ada yang bentuk songket dengan ada pentolan atau ada lipatan yang keluar. Ada juga tanjak batik, ini bahannya batik dan tidak ada lipatan di luar. Ada juga yang lipatannya sebenarnya ada 3 lipatan di sini. Batik juga. Ini bentuk songket. Ini juga songket dengan lipatan di sini. Yang tadi tidak ada lipatan di atas sini. Ada yang ini tidak ada lipatan. Ini umumnya ada yang kalau kita melihat di toko-toko oleh-oleh Palembang atau di sentra songket, kita umumnya ketemu yang seperti ini, yang ada benjolan atau lipatan keluar, pentolan dia keluar, dan warnanya biasanya umumnya merah semua ya. Nah, ini biasanya dipakai secara umum di Sumatera Selatan. Ini contoh-contoh tanjak songket benda yang bisa kita pegang, kita lihat, ya kita rasakan. Nah, terus mengapa dia diakui sebagai warisan budaya tak benda? Yang disebut warisan budaya tak benda tentu tidak teraba, tidak terlihat, tapi dia ada nilai-nilai. Nah, songket yang dinilai, yang diakui adalah nilai-nilainya, estetikanya, dan sejarahnya. Itulah kira-kira yang disebut warisan budaya tak benda. Nah, hari ini kita coba telusuri asal-usul songket Palembang, dan di sebelah kiri saya sudah ada Pangeran Rasid ya, Pangeran Rasid, Pangeran Kesultanan Palembang Darussalam. Banyak kajian, banyak mencari bahan dengan berbagai macam corak, ya termasuk kalau saya perhatikan tanjak ini warisan tak benda. Memang wajar atau layak kita daftarkan ke kementerian untuk dijadikan benda cagar budaya. Warisan budaya ya? Ya. Warisan budaya. Akhirnya saya tergerak ikut membantu Dinas Kebudayaan dan sama-sama mendaftarkan dengan membawa bahan-bahan yang untuk agar apa yang kita usulkan tadi bisa kuat di kementerian sebagai bahan pertimbangan ya, bahwa itu betul jadi warisan budaya dari Palembang. Jadi kami tidak terlalu banyak basa-basi. Akhirnya kami berusaha untuk mencari bahan-bahan yang terkait dengan tanjak batik tersebut. Kebetulan Sultan sendiri ada nyimpan satu buah kain yang mungkin simpanan dia juga kan. Ini kain batik lama, tapi entah berapa lama umurnya kita tidak tahu. Akhirnya dari kain batik ini kita usahakan untuk menjadikan dasar bahan usulan bahwa kita Palembang mempunyai seni batik. Ya. Mempunyai seni bahwa batik. Palembang ada batik khas Palembang. Pengrajin khas yang pada masa lalu ada ya. Betul. Pada masa-masa Sultanan. Akhirnya dengan adanya kain-kain seperti ini, saya berusaha mencari lagi mulai dari pengrajin atau pengrajin batik dan pengrajin itu tadi yang buat tanjak. Tapi kayaknya mereka tidak memahami terlalu banyak kan masalah tanjak batik ini. Mereka banyak menggunakan tanjak songket. Jadi tanjak songket pun mereka sebenarnya di awal menurut Pangeran Rasid, apakah di awal dulu kita sudah tanjak songket atau tanjak batik? Kalau di awal zaman Kesultanan memang sudah ada penggunaan tanjak batik. Tanjak batik ya? Ya. Jadi buktinya saya lihat pada Demang, dulu kan ada namanya Demang kan, Demang atau Kadis ya. Jangan lupa subscribe, share, komen,
Dan like ya.